Saya Fernanda Hermansyah dengan NIM B1S1230113 akan menjawab soal nomor 3 UAS kita kimia. Yang soalnya menemukan masalah penting dan solusinya pada video 25, yaitu pada jurnal Polychaetida Reductas in Defense Ballads Sparta Site, Biosynthesis and Great Hydrate, prosesnya strategis with microbial Polychaetida synthesis. Mana pada video 5 yaitu ini. Nah, ini masalahnya yaitu analisis KLT pada gambar ini. eh, itu bagaimana memastikan bahwa senyawa yang dihasilkan pada bercak itu merupakan dari aktivitas enzim GERD1 dan GERD2, bukan hasil dari artefak lain. Yang senyawa itu muncul bisa jadi hasil dari reaksi non-enzimatik selama proses analisis, dan tidak ada pembandingan yang jelas antara aktivitas GERD1 dan GERD2 pada substrat yang berbeda untuk membedakan kontribusi masing-masing enzim. Nah, sehingga produk minor atau transient yang sementara atau mungkin tidak divisualisasikan karena keterbatasan sensitivitas metode KLT yang digunakan ini. Lalu produk baru dengan mobilitas lambat pada KLT belum dapat diidentifikasi secara pasti. Untuk solusinya yaitu menggunakan kontrol yang mencakup substrat tanpa enzim, hanya NADPH tanpa enzim, dan protein yang bukan berasal dari sistem heterolog untuk memastikan bahwa produk hanya muncul karena aktivitas enzim GERD1 atau GERD2. Lalu dapat dilakukan analisis berulang dengan kondisi yang sedikit dimodifikasi untuk memastikan konsistensi hasil. Nah, dapat menggunakan KLT dengan plat fluoresen atau deteksi tambahan seperti pewarna fluoresen yang lebih spesifik untuk memastikan bahwa metabolit minor juga dapat terlihat, sehingga meningkatkan durasi dan juga meningkatkan durasi dan intensitas paparan terhadap agen pewarna seperti sulfuric acid, metanol dip, untuk meningkatkan visualisasi senyawa dengan konsentrasi rendah. Nah, untuk uji aktivitas G1 dan G2 dengan substrat serupa untuk memisahkan kontribusi masing-masing enzim terhadap produk yang muncul di KLT. Dengan membandingkan intensitas produk pada berbagai konsentrasi substrat untuk memahami dinamika flux metaboliknya. Nah, lalu dengan mengoptimalkan komposisi fase bergerak untuk meningkatkan resolusi pemisahan metabolit yang serupa. Lalu menggunakan plat dengan permukaan yang lebih halus atau berpartikel nano untuk meningkatkan resolusinya. Nah, di sini juga dapat diketahui di sini ada perbedaan. Di sini gerberin tidak memiliki ikatan rangkap di sininya dan tahu memiliki ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap dan polaritas molekul, di mana molekul yang mengandung ikatan rangkap dapat memengaruhi polaritasnya tersebut. Ikatan rangkap, terutama yang terkonjugasi, seringkali membuat senyawa lebih nonpolar, sehingga yang lebih nonpolar akan berinteraksi lebih sedikit dengan fase dia. Jadi dapat terlihat di sini bahwa dari sel ini noda atau bercaknya lebih besar. Nah, pada plat KLT sehingga mobilitas senyawa tersebut akan lebih tinggi. Lalu jika senyawa memiliki ikatan rangkap yang terpolarisasi atau terikat pada gugus polar lainnya, itu maka senyawa tersebut akan terikat pada fase dia menghasilkan noda yang lebih besar dan berada lebih dekat dengan garis dasar plat. Nah, kemudian senyawa dengan banyak ikatan rangkap seringkali lebih kaku. Kelakuan ini dapat mempengaruhi cara molekul terdistribusi di fase dia, menghasilkan noda yang lebih terfokus atau lebih besar, sehingga terdapat perbedaan antara bercak noda tal dan gerberin. Nah, molekul yang lebih besar atau lebih kaku cenderung menghasilkan noda yang lebih besar dan lebih menyebar. Lalu di sini terdapat kemiripan antara grade 1 dan grade 2 bercaknya dengan jarak KLT yang sangat mirip juga. Sehingga bagaimana cara membedakannya? Yaitu dengan memodifikasi fase bergeraknya. Untuk meningkatkan pemisahan senyawa, fasenya itu perlu dioptimalkan menggunakan pelarut yang
sesuai seperti polar atau yang lebih non-polar. Dapat membantu memisahkan senyawa dengan perbedaan polaritas yang lebih jelas. Dan di sini digunakan pelekut polar yang jadi dapat digunakan pelekut misalnya metanol yang dapat membantu memisahkan senyawa dengan perbedaan yang lebih jelas. Lalu jika perbedaan antara G1 dan G2 terutama pada polaritas atau ukuran molekul dapat memodifikasi rasio pelarut dalam fase bergeraknya dapat meningkatkan resolusi noda dan membedakan produk kedua enzim ini. Lalu dapat juga menggunakan reagen pewarna yang spesifik terhadap gugus fungsional tertentu dalam senyawa. Misalnya ninhidrin dapat digunakan untuk mendeteksi amina atau p-anisaldehid untuk senyawa dengan gugus karbonil. Lalu reaksi kimia ini akan menghasilkan perbedaan warna atau intensitas noda yang membantu membedakan produk dari grade 1 dan grade 2. Nah, dapat menggunakan KLT dua dimensi untuk meningkatkan pemisahan senyawa. Pada KLT dua dimensi, plat pertama akan dijalankan dengan satu fase bergerak, kemudian plat yang sama akan diputar ke 90 derajat dan dijalankan kembali dengan fase bergerak lain. Teknik ini akan meningkatkan pemisahan antara dua senyawa yang memiliki pola nodanya yang serupa. Lalu dapat eh, dicantumkan standar produk grade 1 dan grade 2 yang tersedia untuk memastikan perbedaan bahwa ini adalah plat grade 1 atau plat grade 2.